Halo guys, Hai. ketemu lagi di podcast PWWB bersama saya Windy dan hari ini bersama Kak Hot dan ada seorang teman baru yaitu siapa, boleh kenalan dulu? Nanda. Halo, Oke. salam kenal semuanya. Halo Kak Hot, halo Kak Nah, Windy. Kak Nanda ini kalau boleh dikenalin lebih jauh nih, psikolog dalam bidang apa? Oke. Kebetulan aku sendiri psikolog spesialisasinya di pendidikan, terutama untuk perkembangan karir remaja atau perencanaan karir. Oke, kalau sehari-harinya Kak, boleh diceritain ngapain aja? Kesibukannya? Kesibukannya paling asosiat psikolog ya di beberapa biro, seperti di Cornerstone atau di Maranatha, terus juga lagi ngasdos aja sih. Sama paling kalau ada yang konsul-konsul, konseling. Oke, nah cukup ya sekian perkenalan dari Kananda. Jadi kita akan mungkin ke depannya ketemu lagi sama Kananda dalam bidang karir ya, penjurusan dan segala macam. Oke, Kak Hot gimana kabarnya hari ini? Baik, Kak Windy. Kak Windy apa kabarnya? Luar biasa, Kak Hot ketemu lagi ya. Sering banget ketemu Kak Hot. Jangan bosan-bosan. Bosan sih. Oke, Kak Hot sama Kananda dulu pasti pernah remaja kan? Oh pernah dong, nggak Apa mungkin Kak Hot langsung dulu besar itu? kayak gini ya. Oh, iya, Saya sobat. masih remaja loh. Kalau boleh diceritain nih, Kak Hot dulu lah ya. Kak Oke. Hot gimana nih masa remajanya? Ingatnya remaja yang kayak gimana sih Kak Hot itu dulu? Saya bukannya mau sombong kayak kamu. Saya udah nggak ingat. Iya, waktu remaja aja yang saya ingat itu saya orang Terus? terus Oh, baik gitu ya? rumah. Gila. Keren nggak sih? Enggak sih. Keren. Oke, kalau Kak Nanda gimana masa remaja? Apa sama kayak Kak Hot? Baru beberapa tahun yang lalu sih ya saya remaja jadi masih ingat ya. Ya sih waktu remaja mungkin kurang lebih sama kayak Hot. Kalau dalam pelajaran ya paling sekolah, rumah, ya main sama temen, ke mall gitu kan. Ada mainnya. Ya ada mainnya lah pasti gitu. Pengen bareng teman-teman terus kan. Baik-baik aja sih. Puji Tuhan. Katanya nggak ada mall kamu. Oh, itu sebabnya. Main Kalau main ke sawah. jajan ke warung sebelah gitu. Kak Hot itu kalau mainnya dulu ke sawah, ke ladang, ke apa? Kebun sawit. Oh loh, iya. Nah, tadi kan cerita kalau kalian berdua ini anak baik-baik ya, remaja baik-baik gitu ya. Kok tegang? Orang tuanya dulu ngadepin kalian ngelihatnya gimana gitu? Susah nggak sih mereka ngadepin kalian? Mau siapa dulu? Saya dulu ya. Ya. Kalau saya ingat-ingat sih kayaknya orang tua saya beruntung ya Kak Windy ya. Jadi menurut saya sih karena orang tuanya sibuk ya dua-duanya. Jadi papa waktu keluarga, mama kebanyakan. Jadi mungkin salah satu solusinya adalah jangan silakan. Nanti dari kata daripada gadget. Berguna begitu melakukan hal-hal yang tidak menurut mereka wasting time. Mereka resta. Itu ada. Tapi perkembangan gadget dulu kayaknya belum terlalu gimana sih Kak Hot? TV mungkin nonton TV. Oh bener. Aku main dengan ya sampai malam nggak tahu kemana. Tersesat di hutan gitu. Karena nggak bisa dilacak ya. Oke, kalau Kananda gimana Kananda melihat orang tuanya? Oke, Kalau orang tua aku sebenarnya cukup sabar juga ya menghadapi aku. Terus mungkin karena pola asuhnya juga agak tegas ya, disiplin, militer, tapi nggak yang terlalu keras banget sih. Jadi aku masih bisa keep up dan ya udah nurut aja, ikutin aja apa kata orang tua gitu. Mungkin lebih banyak memendam ya jadinya. Masih bisa jadi diri sendiri nggak sih kalau kayak gitu? Masih sih sebenarnya karena hobi dan segala macam masih didukung gitu. Oh oke. Kalau Kak Hot masih bisa jadi diri sendiri? Mungkin karena waktu masa remaja poinnya tuh yang penting aku dipuji. Jadi kalau dapat nilai dapat hadiah. Jadi kalau pas lo itu menurutku memenuhi kebutuhan gitu kita lebih dan akhirnya dapat pujian. Oke. Kalau ini mengacu ke ini nih emosi kan, kalau remaja itu identik dengan perubahan emosi yang fluktuatif gitu ya. Kalau kalian gimana waktu itu ngerasanya? Emosinya berapi-api atau gimana? Kayak anak sekarang sensitif atau gimana?
Nah, justru kalau sekarang ini agak merasa, aku nggak memiliki emosi seperti anak-anak remaja sekarang ya, gitu. Mungkin kalau diingat-ingat waktu dulu itu remajanya itu kan mulai menstruasi ya, paling itu aja ya agak, aku tuh dapat menstruasinya sakit gitu ya, jadi mendorong seharian menstruasi sih. Tapi kalau sekarang anak remaja sekarang sudah sampai meledak-ledak atau lebih variatif itu, oh ternyata anak remaja sekarang tuh lebih variatif aja sih ngelakuinnya, nggak semuanya kayak waktu anak dulu. Beda ya. Kalau Kananda mungkin yang generasinya lebih baru dari Kahot ya. Gak beda jauh sih sebenarnya kita ya. Oh. Jujur dulu sebagai remaja nggak pernah sih sampai yang emosi meledak-ledak gitu ya. Ya itu tadi mungkin lebih banyaknya mendam ya jadinya ya. Tapi nggak sampai yang meledak kayak anak zaman sekarang gitu kali ya. Tapi biasa aja. Kan sekarang tuh kita mau bahas tentang remaja nih kakak-kakak. Jadi kenapa sih remaja itu sensitif banget? Jadi kalau kayak tadi kan udah sedikit cerita tentang masa lalunya. Kalau menurut Kananda dulu deh, remaja itu kenapa sih sekarang tuh kerasanya sensitif banget, baperan gitu. Oke, mungkin kalau untuk zaman sekarang ya, karena ini nggak terlepas dari kemajuan teknologi. Mereka kan banyak terpapar sosial media, terus kemajuan AI lah, segala macam gitu ya. Mungkin jadi sensitif karena ada standar-standar zaman sekarang yang mereka rasa tuh itu tuh ditekankan untuk mereka gitu. Terus kan mungkin melihat gaya hidup teman-temannya yang lain, bisa jadi juga membuat mereka jadi sensitif kan zaman sekarang ini. Kalau Dekahot? Ditambah lagi memang remaja itu sedang lagi fase jadi lagi memilah nih mana yang mau aku jadiin loh sebagai temannya yang harus makin gitu, jadi kayaknya sensornya lebih seperti itu. Tapi masih di taraf norma atau ada mungkin kasus-kasus tertentu yang kayaknya udah berlebihan deh. Jadi orang tua yang nonton mungkin bisa tahu ini tuh masih dibilang normal atau udah kayaknya butuh bantuan. Mungkin secara garis besar atau umumnya ya, masih wajar kalau hal itu tuh emosi itu tidak mengganggu kehidupan sehari-hari. Apalagi mengganggu kayak kan anak-anak remaja kan masih sekolah ya. Kalau sampai mengganggu kehidupan sekolahnya, sampai nggak mau masuk, sampai mungkin kabur dari sekolah, itu mungkin sudah tahap tidak wajar. Tapi kalau misalnya yang masih bisa dikendalikan sih masih wajar-wajar aja ya, meledak-ledak, menggebu-gebu gitu masih wajar sih gitu. Karena kan tadi itu memang masih di fase yang mencari identitas diri gitu. Belum ditambah ada perkembangan-perkembangan ya secara fisik, secara perkembangan emosi juga gitu. Hormon itu yang bikin semakin jadi meledak-ledaknya gitu ya. Ditambah yang tadi kan Anda bilang. Nah, kalau balik lagi ke orang tua, jadi kita bisa lihat dari sudut pandang orang tuanya tuh remajanya yang terlalu sensitif atau orang tuanya yang nggak peka. Kayaknya itu kombinasi kayaknya ya. Jadi mungkin batasan yang perlu kita harus kakak gitu ya seperti mana Anda bilang tadi, kalau misalnya anaknya itu sudah berperilaku takut merugikan banyak orang lain merugikan diri sendiri, kayaknya itu udah harus kita anggota ke menengah gitu. Atau respon orang tua juga seperti dia, kalau misalnya dia udah responnya sudah merugikan akan merugikan kehidupan sosialnya, nah sebenarnya ya orang tuanya ini segera kontrol nih. Harus lebih peka ya. Gitu. Jadi lebih ke dua-duanya sih harus saling sebetulnya gitu. Jadi kalau misalnya sampai kejadian yang tadi masalah dan dirasakan membutuhkan bantuan, siapa sih yang bisa kita salahin kayak gitu? Siapa yang bisa dikali sebenarnya nggak ada yang salah sih gitu. Cuma gimana caranya orang tua mungkin ya kan, karena kan remaja itu masih butuh bimbingan dari orang tua, masih masa peralihan gitu. Kalau memang orang tua jadi harus kerja lebih ekstra ya dalam mendidik dan membimbing anaknya di masa remaja. Oke, sudah bunyi. Ini tandanya kita akan melakukan challenge. Challenge-nya ini kita akan ada satu kondisi, nanti Kananda dan Kahot akan memilih gitu ya, mau gas atau mau rem. Nah, kalau gas mungkin tandanya gini, gas. Kalau rem gini. Jadi nanti saya kasih kondisi tentang anaknya, terus
nanti pendapatnya masing-masing mau gas atau rem, nggak harus sama. Mungkin mau dikontradiktifkan juga boleh. Maksudnya satu Menurut gas, ini ya, ya. menurut pengalaman pribadi boleh. itu Atau boleh biar juga ya. lebih seru gitu ya. Mama yang buruk dan mama yang baik misalnya. Yang buruk ya. Udah siap kan Anda dan kawan? Oke. Oke, situasi yang pertama ya. Jadi remaja ini mendadak pulang, mendadak diam, terus masuk kamar, dikunci rapat-rapat, dan waktu ditanya diketok, kamu kenapa? Terus jawabnya, enggak apa-apa. Jawabnya ketus ataupun singkat. Nah, jawabannya bisa sama-sama dulu ya. Mau gas atau rem? 3, 2, 1. Gas! Gas. Oke, kan Anda dulu. Gasnya Oke. mau ngomong apa nih? Sebenarnya lebih karena supaya nggak berlarut-larut gitu. Jadi sebagai orang tua juga kan tahu apa yang harus dilakukan gitu. Kayak kenapa sih remajanya tiba-tiba bisa kayak gitu. Jadi bisa diselesaikan saat itu juga. Gitu. Kalau Kahal digas? Digas ya karena itu jadi alarm juga buat kita gitu ya. Jadi kalau kita diam masuk kamar itu memberi tanda-tanda buat kita untuk lebih manner lah biar gak reaktif gitu nantinya. Jadi itu tanda buat kita aja sih. Oke, terima kasih jawabannya. Digas. Oke, yang kedua. Remaja sensitif, mudah tersinggung saat dinasihatin. Jadi dia waktu melakukan sesuatu kesalahan, pas dinasihatin dia malah dia yang lebih marah. 3, 2, 1. Gas. Wah, beda. Oke, gas dulu. Ya namanya juga seperti tadi ya lagi masa perkembangannya sih, lagi sensitif-sensitifnya. Jadi harusnya itu normalisasi sih menurut ayah begitu Kalinde. Jadi langsung aja dikasih tahu bahwa dia saat itu nggak boleh kayak gitu. Iya. Gitu. Oke. Kan Anda kenapa direm? Kebayangnya kan karena remaja itu misalnya masih menggebu-gebu gitu ya. Tuh. Tapi kalau misalnya kita langsung gas, kayaknya sih nggak akan masuk juga ya nasihat atau yang baiknya tuh kayak gimana. Jadi lebih baik sih menunggu dianya reda dulu, baru kita kasih tahu, baru kita diskusi. Menggebu-gebu panas. Jadi nunggu kondisinya dingin dulu ya, daripada kepancing juga orang tuanya. Oke, saya setuju makan Anda. Enggak. Tergantung kondisi, William. Oke, yang ketiga, nilainya turun, terus pas kita kasih tahu atau dinasihati atau dipanggil sama sekolah, remajanya terlihat acuh dan defensif. 3, 2, 1. Rem. Oke, Kakot, kenapa direm? Ya namanya juga kalau lagi defensif tuh kan kita lagi ngeblok ya, jadi nggak ada solusinya juga kalau diajak ngomong gitu. Jadi kayaknya sulit juga. Gitu sih Kalinde. Iya sih, jadi mending ya biarkan dulu aja. Baru kalau udah ini ya diajak trekking bareng itu kan. Ajak trekking barangnya tuh seberapa lama sih? Tidak lama-lama juga ya. Besoknya. Karena gimana pun ini kan suatu hal yang penting ya. Iya, karena nilai gitu betul. Akademik kan. Remaja terlihat baik-baik saja, tapi menarik diri dari keluarga. Jadi kalau ada acara nggak mau ikut ngumpul, ataupun kalau ditanya diajak ngobrol seadanya. Gitu. Gas atau rem? 3, 2, 1. Rem. Beda lagi ya kita ya. Gas. Lebih ke apa ya, kan keluarga mungkin jauh datang-datang dari luar. Oh iya betul. Kita nggak terbuka lah menerima mereka. Minimal kan remajanya ya tidak sampai nyuruh gitu lah. Gitu ya, harus ngasih tahu apa dulu aja orang yang datang ke rumah. Lebih ke efisien melakukan Oke. Kan dianya itu menarik dirinya sih ya, yang harus kita berarti kan ada yang ketidaknyamanan ya, gitu. Jadi kita harus lihat itu juga gitu. Cuma memang dibilangnya baik-baik bahwa jangan lama-lama sih seperti ini gitu, karena yang rugi tuh kamunya juga. Gitu. Tapi kalau kondisinya kayak tadi nih yang kan Anda tadi sebutin ada keluarga jauh-jauh datang, terus dia langsung ngurung diri ke kamar nggak mau sosialisasi, gimana? Nah ya itu maksudnya kita mau bilang bahwa keluarga jauh-jauhnya juga jarang-jarang. Yuk kita temenin gitu ya, yuk. Sapa sebentar saja, kemudian baru bilang bahwa aku ada kegiatan lain. Oke. Terakhir ya, remaja marah meledak karena hal sepele. 3, 2, 1. Karat.
Rem. Oke, kenapa Kananda di rem? Tunggu dia pulih. Oke, jadi kalau emosinya patokannya kalau lagi tinggi banget, lebih baik kita rem dulu untuk memasukkan nasihat dan segala macam. Kalau Kahot? Ya, bagaimanapun juga kalau udah meledak itu kan nggak baik ya, responnya terlalu reaktif gitu. Jadi sebaiknya kita rem. Oke, yeay. Walaupun ada perbedaan pendapat tapi dengan alasannya kayaknya bisa diterima gitu ya. Jadi mungkin kita harus lihatnya selalu kasus per kasus, nggak bisa semuanya digeneralisasi, digas ataupun direm gitu ya orang tua, apalagi sama remaja. Lebih ke situasinya berarti ya. Betul. Oke Kananda, nah kita balik lagi nih yang tadi kalau sampai remajanya sampai membutuhkan pertolongan gitu ya, biasanya yang disalahin tuh siapa? Daripada kita mencari pihak yang salah siapa, kayaknya lebih baik memang kedua belah pihak ini harus komunikasi secara efektif baik orang tua ataupun remaja gitu. Karena sebenarnya sih kalau menurutku tidak ada yang salah gitu. Hanya harus lebih dikembangkan lagi, mungkin orang tuanya harus peka, remajanya juga harus lebih bisa mengontrol sensitivitas atau emosinya dari siapa yang jadi orang tuanya yang memang harus bisa bagaimana mengarahkan remajanya untuk bisa meregulasi. Kalau di kehidupan sehari-hari sih yang aku lihat ya, yang paling sering disalahin itu apalagi dengan budaya kita yang timur ya, pasti sering disalahin itu anak-anak sih, karena poinnya di situ nggak nurut sama orang tua begitu ya, durhaka dalam tanda kutip begitu. Tapi sesungguhnya kalau sekarang sih kita harusnya lihatnya case per case ya, kawin dia gitu. Jadi nggak selamanya juga orang tua benar yang ngasih dan nggak selamanya juga anak remajanya salah. Gitu. Dan siapa tahu mungkin selama perjalanannya waktu dari kecil sampai remajanya mungkin ada cara-cara menangani masalah yang salah. Karena kan gimana pun anak itu tetap modeling dari orang tua kan. Ada gitu. pola yang udah dipelajari dari rumah. Mungkin juga anaknya jadi sensitif dan meledak-ledak, ternyata setelah diselidiki, setelah ditelusuri setelah profesional mungkin ternyata mamahnya juga meledak-ledak atau kondisi rumahnya juga meledak-ledak. Jadi emosinya tuh ya mirip-mirip gitu ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya kalau misalnya remaja itu kan lebih cepatnya emosi dibandingin logika. Nah, kira-kira kenapa sih itu prosesnya bisa terjadi tuh emosi dulu dibandingin logika dulu? Mungkin ada hubungannya juga dengan tahap perkembangan bukan hanya psikososial ya, atau sosial emosi itu kan mungkin ada sesuatu perkembangan di otaknya juga yang membuat remaja itu lebih emosional daripada logisnya. Karena kan dia juga lagi masa peralihan ya dari anak-anak ke dewasa, jadi masih mode mencari jati diri itu sih yang pasti berpengaruh ke emosional. Jadi kalau misalnya keadaan si remajanya mulai emosional, kalau kita tadi kan di challenge udah ada tuh beberapa, kalau bisa disimpulin lagi yang bisa dilakukan orang tua untuk nge-handle masalahnya gimana? Pertama pasti validasi dulu karena ini lagi-lagi emosi itu hal yang paling concern yang dia alami begitu ya. Yang pertama itu ya validasi emosinya ya, kalau dia divalidkan dulu, diakui bahwa dia sedang lagi ngerasa apa nih emosinya begitu anak-anak remajanya. Kemudian baru kita tanya solusinya gimana ya ngatasinnya biar lebih kalem begitu. Gimana tuh nanya solusinya tuh? Misalnya lagi marah, banting pintu yang tadi misalnya gitu ya Mas, di kamar gitu kan. Nah terus akhirnya kita kan nggak buru-buru nyuruh dia buka pintu ya, nanti misalnya dia buka pintu, "Kamu tadi lagi kesal ya?" Misalnya gitu ya. "Kamu kesalnya boleh tahu nggak kenapa? Bisa ngobrol nggak kita?" Misalnya gitu. Terus akhirnya kalau dia udah ngomong, "Iya aku tadi gini." "Oh begitu. Tadi misalnya apakah dia ceritain tentang temennya atau tentang kita yang salah apa gitu sebagai orang tuanya," begitu. Jadi kalau misalnya udah diketahui misalnya karena kita, ya kita sepakati untuk bisa bagaimana berubahnya begitu. Terus kalau misalnya masalahnya dengan temannya ya paling bertanya kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya untuk bantu dia. Sebenarnya kurang lebih setuju ya, mungkin langkah awalnya itu validasi juga. Lalu
komunikasi yang efektif, terus mendampingi gitu loh, bukan hanya memberi. Ini termasuk juga kalau saat dia merencanakan karirnya di depan gitu ya. Jadi kadang kan orang tua selalu bilang, udah kamu pilih ini aja, papa sama mama yang lebih tahu, tapi kamu pasti sukses kalau milih ini gitu ya. Artinya sih komunikasi yang seperti itu tidak bisa lagi dipahami dengan cara itu. Jadi diskusi, lebih banyak mendampingi, lebih banyak bertanya tentang pendapat anak. Anak menjadi mandiri. Kalau kebanyakan menggurui dan menghakimi, apa dampaknya buat anak? Secara emosi gitu. Ya, kalau dihakimi gitu kan kayaknya ada ketidakadilan ya rasanya gitu. Jadi kalau kita ngalamin ketidakadilan tuh rasanya pengen berontak lagi Kak Windy. Jadi nggak jadi solusi ya jadinya itu sih nggak dimengerti. Gimana caranya supaya orang tua itu bisa hadir tanpa menggurui? Selain yang tadi memvalidasi ya, terus gimana bisa hadir tanpa menggurui, bisa jadi teman lah ya kalau sekarang tuh ya. Ini ya, lebih banyak diskusi, ngobrol gitu ya, tanyakan hari-harinya seperti apa, ada yang mungkin nggak nyaman nggak, baik di sekolah atau di dalam keluarga sekalipun, jadi harus diomongkan langsung. Walaupun mungkin dua-duanya orang tuanya sibuk bekerja, maksudnya kan hadir itu bukan hanya secara fisik, tapi secara emosional juga. Orang tua lebih baik ya tahulah tentang anaknya sehariannya seperti apa, bukan yang sehari-hari seperti apa. Terus paling itu konsistennya ya Kak Windy, misalnya tadinya jangan kita sekali-sekali mau validasinya juga kayaknya kurang gitu. Konsisten memvalidasinya juga, konsisten juga nanyainnya begitu. Terus sih menurut saya langkah yang paling diperlukan. Kalau misal nih kan sekarang komplainannya itu yang biasa orang tua bilang, jawabnya udah pendek-pendek, saya jadi ikutan males nanyanya, kayak nggak niat gitu. Nah, sebagai orang tua yang mengalami masalah ini, sebaiknya harus gimana gitu? Selain ya pasti dituntut sabar, sabar. Mungkin udah capek ya orang tua dengar sabar, sabar, solusinya sabar, coba lagi gitu. Mungkin ada solusi praktisnya nggak untuk orang tua yang sedang mengalami seperti ini? Oke, kalau itu mungkin diinterpretasi aja bahwa anaknya memang lagi males ngomong kali ya. Jadi paling bilangnya bahwa lagi males ngomong ya gitu, kita bahas nanti saja begitu sih mungkin. Konfirmasi. Konfirmasi iya. Jadi setelah itu baru kita ngomongnya mungkin bisa lebih heart to heart, bisa lebih panjang jadinya gitu kalau nyambung dari kamu mungkin orang tuanya juga jangan over khawatir gitu kali ya. Percaya ya. Siapa tahu memang anaknya lagi capek aja, lagi nggak pengen ngomong. Bukan berarti ada sesuatu masalah yang berat. Kalau dia baru aja sekali ngurung diri di kamar misalnya gitu, atau lagi ngerjain tugasnya atau apa. Jadi mungkin ya itu harus peka. Ini masalah yang berat atau ya udah atau memang hari-harinya pengen istirahat aja misalnya. Nah, kalau remaja itu kan memang lebih dekatnya ke temen ya. Kalau kayak tadi masalahnya terus terjadi tiap hari gitu ya, mungkin ditanya tuh pendek, mungkin jangan ditanya yang berat-berat dulu. Mungkin dia melihat sih remaja, apa sih tiba-tiba datang terus pengen tahu hidup saya. Kalau dari saya mungkin jadinya kita kasih mungkin perhatian sederhana dulu, sapaan, udah makan belum gitu. Mungkin jadi anak tuh bisa melihat bahwa, oh iya orang tua saya kok mulai perhatiannya dengan yang nanyain saya. Nah, jadi mungkin anaknya bisa lebih terbuka, setelah itu dia bisa ngobrol lebih banyak. Atau orang tuanya dulu mungkin yang cerita, ih tadi papa di jalan ada ini, ada ini. Jadi orang tuanya yang modeling, nanti anaknya mungkin yang ikutan gitu ya, kayak gitu. Jadi ekosistemnya sekecil itu ya. Soalnya kalau memang udah berkali-kali ya berarti memang anaknya malas ngomong sama orang tuanya, bisa jadi kan ya. Mungkin orang tuanya introspeksi. Benar. Jangan evaluasinya. Kayak tadi yang Kak Hot bilang, anaknya yang salah saya udah tanya kok. Ya Bapak kemana aja baru nanyanya sekarang gitu. Apalagi di tahapnya memang peer itu yang lebih utama ya. Iya. Percaya aja anaknya bahwa bisa nyelesainnya dengan baik kali gitu ya kan dia. Pesan terakhir kayak nggak akan ketemu lagi. Untuk menutup podcast kita, mungkin ada pesan-pesan yang bisa dari Kananda atau Kak Hot sampaikan buat orang tua yang lagi berusaha ataupun berjuang menghadapi remaja-remaja mereka yang sensitif. Kalau dari aku,
untuk orang tua di sana yang memiliki remaja, jangan khawatir. Memang setiap anak akan melewati tahap. Tinggal bagaimana orang tua bisa membimbing dan mendidik anak-anaknya menjadi seseorang yang bisa produktif, bisa berguna bagi komunitas atau masyarakat di sekitarnya, gitu ya. Bagi remaja, jangan patah semangat, jangan terlalu khawatir apa yang akan terjadi di masa depan, fokus aja dengan apa yang kamu kerjakan saat ini. Masa depan tidak akan semenakutkan itu kalau kalian juga berusaha bisa menyelesaikan. Dari saya pesannya terutama untuk anak remaja ya, jadi apapun yang kamu rasakan itu nggak ada apa-apa, itu valid, itu benar-benar terjadi, jadi jangan khawatir begitu, ungkapkan saja dan jangan maksudnya jangan takut untuk mencoba mengungkapkannya dengan orang tua gitu ya, kita coba belajar juga dengan orang tua, begitu belajar mempercayai mereka karena mereka ada buat kita. Gitu. Orang tuanya ya semangat untuk mendampingi anak remaja yang naik turun. Pesannya cuma tetap konsisten ya Mam, Papi, parents untuk mendampingi anak-anak, baik itu memvalidasi perasaan mereka atau konsisten untuk menanyakan bagaimana perasaan dan kemajuan dan pergaulan mereka. Gitu. Semangat Mami, semangat Papi dan parents. Oke. Nah, paling podcastnya sampai sini dulu. Terima kasih buat sharingnya. Semoga bisa berguna ya buat remajanya, buat orang tuanya, ataupun buat calon orang tua. Jadi bisa dipersiapin ya, jauh-jauh ya. Ya nanti. Karena kan gak ada sekolah orang tua. Betul ya. Iya. Jadi orang tua itu belajar tiap hari ya Pak. Oke. Ya paling dari saya sih harus tahu kapan ngerem, kapan ngegas. Itu aja. Sampai sini podcast PWBB. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. It's now or never. Bye-bye. BWBB.